أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى أساس الفلاح وأسس السعادة. Ketakwaan merupakan landasan kebahagiaan, merupakan pondasi kesuksesan. Ketahuilah, hakikat ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu dan mengharapkan ridha Allah, meninggalkan larangan agama berdasarkan ilmu karena takut kepada azab Allah dan murkanya. Itulah hakikat takwa. Ma'asyul muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana dalam ayat dibacakan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketahuilah ma'asyil muslimin rahimakumullah, ibadah bukan sekedar gerak-gerik anggota badan kita dalam melaksanakan suatu perintah atau meninggalkan larangan. Akan tetapi ibadah mencakup seluruh perbuatan dan perkataan yang tampak dan yang tersembunyi. Amalan, perbuatan lahir batin kita, semuanya adalah ibadah, dengan syarat dan catatan bahawa yang demikian itu diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sehingga dalam rangka melaksanakan, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan kita untuk beribadah, maka sudah merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk memperhatikan apakah perkataannya, perbuatannya, baik yang tampak atau yang tersembunyi, yang zahir dan yang batin, hendaklah dipastikan bahwa semua hal itu sesuai dengan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memperhatikan solat kita, rukuknya, berdirinya kita, rukuknya, sujudnya, bahkan melangkahkan kaki ke rumah Allah, kemudian kita datang ke masjid dan melaksanakan solat berjamaah,
Kita perhatikan bahwa semua hal itu hendaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan berbagai ketaatan yang lain. Kita mengeluarkan harta, kewajiban zakat, berpuasa, berjihad, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang tampak, yang lahiriah kita. Maka begitu juga hendaklah kita memperhatikan a'malul qulub, perbuatan, amalan hati kita. Hendaklah semua hal itu sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan yang bersifat lahiriah, yang bisa kita saksikan dan kita lihat. Maka begitu juga kita diperintahkan untuk memperhatikan a'malul qulub, amalan hati kita. Bahkan memperhatikan amalan hati lebih utama dari memperhatikan amalan lahiriah kita. Karena sesungguhnya hatilah yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan hati yang harus senantiasa kita perhatikan dan senantiasa harus kita pupuk agar amalan tersebut tumbuh subur dalam hati dan jiwa kita. Cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap, khusyuk, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua hal itu tidak akan bernilai ibadah kecuali bila dilandasi di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ibadah yang diperintahkan oleh Allah bukan sekedar melakukan, melaksanakan, bukan sekedar mengucapkan dan mengerjakan. Tapi ibadah yang dilandasi di atas dua hal, yaitu kecintaan kepada Allah, Rabb yang kita ibadahi, kemudian tunduk dan patuh kepada Rabb yang kita ibadahi. Kita abdun lillah, hamba Allah. Maka hamba yang sesungguhnya yang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah dilandasi di atas ketulusan cinta kepada Allah yang ditaati, yang diibadahi, dan ketundukan kepada Allah di dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Hadza huwa abdun khalisun muti'un li rabbih. Itulah hamba yang tulus cintanya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita pastikan dalam setiap ibadah dan ketaatan kepada Allah, apakah ketaatan dan ibadah tersebut sungguh telah disertai dengan cinta yang tulus kepada Allah dan ketundukan yang sempurna kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Kecintaan hati kepada Sang Pencipta. Dan kecintaan ini akan mendorong kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk selalu memberikan yang terbaik, yang berkualitas kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua hal tersebut, cinta dan tunduk patuh kepada Allah, itulah kandungan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang hakikat ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan. Faqala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Maka dalam kondisi yang pertama ini, maka seorang hamba akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia seolah-olah melihat Allah, zat yang dia cintai, maka selalu terdorong hatinya untuk melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia selalu mencari, mendekatkan diri, karena seolah dia melihat Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah, tidak ada yang lebih indah dari Allah, tidak ada yang lebih baik dari Allah. Maka seorang hamba memperhatikan kualitas ibadahnya. Pantaskah saya memberikan ibadah, mempersembahkan ibadah kepada Sang Pencipta dengan ibadah yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kualitasnya? Maka dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam posisi yang kedua, tingkatan yang pertama tadi, tertanam dalam dirinya cinta kepada Allah. Tapi tentunya tidak bisa kita melihat Allah dengan mata kepala kita langsung di dunia ini. Karena hal itu adalah nikmat yang spesial di surga kelak. Semoga Allah menjadikan kita min ahlil jannah. Allahumma amin. Dan memuliakan kita dengan melihat wajahnya di dalam surga yang merupakan nikmat yang paling utama. Allahumma amin. Maka bila kita tidak bisa langsung melihat Allah dengan mata kita di dunia ini, maka hadirkan makna yang kedua dari ihsan tersebut, bahwa Allah pasti melihat dan memperhatikan kita. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah dia, yaitu Allah, pasti melihatmu. Begitu makna yang kedua ini, tingkatan dari ihsan yang kedua ini kita hadirkan dalam diri kita, maka kita akan selalu waspada dan berhati-hati, sehingga menanamkan rasa takut. Dan takut tersebut membuat kita tunduk kepada Allah, sehingga apa yang Allah perintahkan kita taati, apa yang dilarang kita tinggalkan, sehingga kita tunduk kepada Allah. Segala perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itulah hakikat dari muraqabatullah azza wa jalla. Sehingga kita akan senantiasa lari dari Allah kepada Allah. Bagaimana caranya? Dalam teori dunia, dalam hidup kita sama manusia, bila kita menakuti atau kita takut pada seseorang, ada sesuatu yang kita takuti, kita akan lari dari sesuatu tersebut untuk menyelamatkan diri. Tapi bila takut kepada Allah, teorinya berbeda. Lari dari Allah dan kembali kepada Allah. Lari dari Allah menuju Allah. Tinggalkan kemurkaan Allah dan kembali kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Tinggalkan dosa dan maksiat, maka kembali kepada Allah dengan bertaubat, beristighfar. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung darimu, mink, illa ilaik, kecuali kepada Engkau ya Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah, maka tertanam dalam diri kita khauf minallah. Maka begitu kita beribadah, kedua makna tersebut kita hadirkan dalam diri kita. Cinta kepada Allah yang akan selalu mendorong kita melakukan ketaatan, memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena itu yang dinilai oleh Allah, bukan banyaknya ibadah kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Maka bila hati bersemi dengan cinta kepada Allah, dan itulah hakikat ta'abbud kepada Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada zat yang kita cintai. Maka bersemangat untuk beribadah. Di sisi lain, bila kita menghadirkan makna muraqabatullah, Allah melihat, syahidun, ya, wa kafa billahi syahida, Allah basirun, Allah melihat, mendengar, la yakhfa alaihi khafiyah.
Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Maka hadir dalam diri kita makna takut kepada Allah. Inilah yang menyebabkan kita menyelamatkan diri dari murka Allah dengan meninggalkan dosa dan maksiat dan kembali kepada Allah dengan bertaubat, berserah diri, bertawakal dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa yang kita sampaikan tadi. Sanakan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah, maka selalu kita berusaha mendekat kepada Allah. Meninggalkan larangan Allah karena takut kepada azab Allah, maka kita lari dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian ditambah lagi dengan satu kondisi dan keadaan di dalam kita beribadah, yaitu kita selalu berharap kepada Allah, berharap agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Rasa takut tadi kita khawatir jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan ditolak oleh Allah. Yang pertama membuat kita selalu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan keikhlasan dan rasa takut serta berharap, inilah yang menjadi tiga landasan pondasi ibadah kita. Itulah sifat para anbiya. Dalam surah Anbiya Allah menyebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Mereka cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan. Itulah yang mendorong mereka untuk berlomba-lomba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kita di dunia dan seharusnya dalam ibadah, ketaatan kita lakukan, penggerak awalnya adalah cinta. Cinta yang membuat manusia bergerak. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang membuat manusia berusaha bergerak. Dia cinta kepada Allah, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada ilmu, dia berusaha mencari ilmu. Cinta kepada harta, dia akan berusaha mencari harta. Begitu seterusnya. Tapi tentunya cinta yang dimaksud dalam ibadah, cinta yang melahirkan ketundukan, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka yad'unana, menyeru kami beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam keadaan berharap dan rasa takut. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka orang yang khusyuk pada kami. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa ya'buduna min dunillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahum yusari'una fil khairat yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka orang-orang yang diibadahi, ternyata mereka orang yang beriman kepada Allah. Dan mereka yang diibadahi oleh orang musyrikin beriman kepada Allah dan mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka berharap kepada rahmat Allah dan takut pada azabnya. Itulah yang menjadi landasan amalan orang-orang salihin dalam beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya bila kita perhatikan surah Al-Fatihah yang kita baca ma'asyar muslimin 17 kali sehari semalam, maka ketiga makna tersebut telah terkandung dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin mengandung makna cinta kepada Allah. Ar-Rahmanur Rahim mengandung makna berharap kepada Allah. Maliki Yaumiddin mengandung makna takut kepada Allah. Maka tatkala kita mengucapkan hal itu, baru kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dengan cinta dan berharap dan rasa takut kami hanya beribadah kepadamu dan hanya mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, ketulusan cinta, kemudian rasa takut yang menyebabkan kita tunduk dan patuh kepada Allah, dan rasa berharap yang selalu menanamkan dalam diri kita optimisme dalam menjalani hidup ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa merupakan senjata kaum mukminin yang terkuat. Apapun yang ingin kita dapatkan, kebaikan di sisi Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai kerajaan langit dan bumi ini, maka hendaklah memperbanyak berdoa. Begitu juga kekhawatiran, malapetaka, bahaya yang kita khawatirkan akan menimpa diri kita, hanya Allah yang akan bisa menolaknya. Maka jangan pernah kita bosan berdoa. Terutama kita hidup di zaman sekarang ini dan kondisi kaum muslimin tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, Gaza secara khusus, kebiadaban Zionis, biadab ya, yang lebih biadab dari binatang. Dari manusia yang telah dihinakan, dilaknat oleh Allah, dikutuk. Sungguh di zaman yang katanya manusia sampai kepada zaman yang modern dan kecanggihan berbagai teknologi zaman sekarang ini, tapi yang demikian itu menjadikan manusia semakin brutal, semakin biadab, semakin tiada peri kemanusiaan. Ujian bagi kaum muslimin. Maka kita wajib menolong saudara kita dengan apa yang bisa kita berikan. Jika tidak bisa dengan harta, maka doa merupakan senjata kita. Berdoalah untuk saudara kita agar Allah menyelamatkan mereka, menghancurkan musuh-musuh Allah, menyembuhkan mereka yang sakit, dan menerima yang meninggal disebabkan kebengisan orang-orang kafirin tersebut sebagai syuhada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ma'asyiral muslimin, kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Naam, doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan kita, negeri ini dan kaum muslimin di mana saja, dan seharusnya saudara kita di Palestina dan Gaza secara khusus. Kita juga introspeksi diri agar kita kembali kepada Allah. Allah mengingatkan kita kembali kepada Allah dengan bertauhid, mengikuti Rasul, kembali pada agama ini. Karena ini yang akan mendatangkan izzah, kemenangan yang sesungguhnya. Jangan kita hanya menjadi penonton. Itu pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi seluruh kaum muslimin, penguasanya, masyarakatnya, dan negara kaum muslimin. Kemana kita akan minta pertolongan? Kepada orang kafirin? La, kalla. Hanya kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah sesama kaum muslimin. Sudah saatnya kaum muslimin introspeksi diri, penguasanya, pemimpinnya, rakyatnya, dan kita semua. Semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah. Betul-betul membuktikan persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah, bukan kepentingan sesaat, kepentingan golongan, kelompok, partai, dan yang lainnya. Karena semua itu akan mencabik-cabik persatuan itu sendiri. Jangan dibangun di atas kepentingan dunia, tapi dibangun di atas kepentingan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan lupa kita berdoa. Doa yang mungkin bisa kita panjatkan. Kita tidak tahu kapan doa itu dikabulkan Allah. Sepertiga malam terakhir dan kapan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami mengajak kita semua untuk mengikhlaskan doa untuk saudara kita di sana. Ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum ala a'daihim wa a'daika wa a'da'id din ya rabbal alamin.
اللهم انصر المجاهدين الذين جاهدوا في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين وتقبل من قتل منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من قتل بإخواننا من النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء في غزة وفي فلسطين فتقبلهم يا رب العالمين شهداء وارحمنا كذلك إذا سرنا إليك يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر اليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين اللهم دمرهم بسلاحهم اللهم يا قوي يا عزيز يا متين يا علي يا كبير يا المقتدر دمرهم بسلاحهم يا رب العالمين وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأفسدوا وعثوا في الأرض فسادا وقتلوا فدمرهم يا رب العالمين وزلزل الأرض من تحتهم يا رب العالمين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم اهد قادة المسلمين وألف قلوبهم وأصل ذات بينهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اهد ضالة المسلمين إلى كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة